Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Liza Alfia, SEMSC AKTCA, dan Ibu Rona Majidah, SEMAK. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan PBL kami yang berjudul Kajian Komprehensif atas implementasi PSAK di perusahaan PT Media Nusantara Citra Tbk dan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk tahun 2021. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Mariana, dan kedua rekan saya, Rosa Hilya Robiah dan Gracia Hotroha. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan terkait profil perusahaan pada laporan Project Based Learning kami. Yang pertama adalah MNCN. MNCN atau dikenal dengan nama perusahaan PT Media Nusantara Citra Tbk didirikan pada tanggal 17 Juni 1997 dengan jenis kepemilikan dan bentuk hukum yaitu nasional, perseroan terbatas, dan emiten dengan bidang usaha yaitu media berbasis iklan dan konten dan kegiatan usaha dan produknya adalah produk utama TV FTA yang terdiri atas RCTI, MNC TV, Jigaya TV, dan Inews. Selanjutnya terkait tanggal pencatatan saham pada IPO yaitu pada tanggal 22 Juni 2007 dengan kode saham MNCN. Selanjutnya untuk perusahaan yang kedua adalah MTEK atau biasa dikenal dengan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk yang didirikan pada tanggal 3 Agustus 1983 dengan jenis kepemilikan dan bentuk hukum yaitu nasional, perseroan terbatas, dan emiten dengan bidang usaha jasa dan perdagangan melalui anak-anak perusahaan, di mana tanggal pencatatan saham pada IPO yaitu pada tanggal 12 Januari 2010 dengan kode saham EMTK. Sedangkan untuk alamat kantor pusat, situs, dan pemegang saham dapat dilihat pada slide berikut ini. Selanjutnya terkait overview laporan keuangan PT Media Nusantara Citra Tbk dan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk pada tahun 2020 dan 2021. Untuk yang pertama terkait overview laporan posisi keuangan untuk komponen aset. Untuk komponen aset, total aset pada PT Elang Mahkota Teknologi pada tahun 2021 sebesar 38 triliun 168 miliar 511 juta 114 ribu. Di mana hal ini menunjukkan kenaikan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 yang hanya 17 triliun 884 miliar 145 juta 634. Di mana diketahui kenaikan ini mengalami kenaikan sebesar 114,42% pada tahun 2021 dibandingkan 2020. Yang mana kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan pada aset lancar dan aset tetap perusahaan. Selanjutnya untuk PT Media Nusantara Citra Tbk diketahui total aset MNCN pada tahun 2021 sebesar 21 triliun 369 miliar 4 juta rupiah dan pada tahun 2020 sebesar 18 triliun 923 miliar 235 juta. Di mana hal ini mengalami peningkatan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 sebesar 12,92%. Hal ini diakibatkan oleh adanya peningkatan pada aset tetap dan aset lancar perusahaan, sehingga dapat disimpulkan untuk perbandingan antara kedua perusahaan pada komponen aset diketahui adalah disimpulkan bahwa aset untuk komponen aset PT Mahkota Teknologi Tbk memiliki peningkatan aset yang lebih besar yaitu sebesar 113,42% dibandingkan PT Media Nusantara Citra Tbk. Selanjutnya, untuk komponen liabilitas, diketahui untuk PT Mahkota Teknologi Tbk, total liabilitas MTEK pada tahun 2021 sebesar 4 triliun 499 miliar 644 juta 830 ribu dan pada tahun 2020 sebesar 5 triliun 485 miliar 106 juta 483 ribu. Yang mana hal ini diketahui bahwa pada tahun 2021 perusahaan Mahkota Teknologi Tbk pada komponen liabilitasnya mengalami penurunan sebesar 17,96%, di mana diketahui penurunan ini diakibatkan oleh adanya penurunan pada liabilitas jangka panjang perusahaan. Selanjutnya untuk PT Media Nusantara Citra Tbk diketahui untuk total liabilitas perusahaan ini pada tahun 2021 sebesar 3 triliun 850 miliar
254 juta dan pada tahun 2020 sebesar 4.461 miliar 328 juta. Yang mana jumlah likuiditas perusahaan ini pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 13,69%, di mana penurunan ini juga disebabkan oleh adanya penurunan pada likuiditas jangka panjang perusahaan, yang mana sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk perbandingan kedua perusahaan ini sama-sama mengalami penurunan, namun dalam hal penurunan, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk lebih besar penurunannya daripada PT Media Nusantara Citra Tbk. Selanjutnya untuk komponen ekuitas diketahui untuk total ekuitas MNCN di tahun 2021 sebesar 17.518 miliar 750 juta, sedangkan untuk total ekuitas MTEK untuk tahun 2021 sebesar 33.668 miliar 866 juta 284 ribu, yang mana untuk penjelasan lebih rinci terkait komparasi dari kedua perusahaan ini untuk komponen ekuitas akan dijelaskan lebih lanjut pada subkomponen laporan perubahan ekuitas perusahaan. Sekian materi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pada PT MNCN di tahun 2021, total dari pendapatannya sebesar 9.621 miliar 841 juta. Terjadi kenaikan sebesar 20,93% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang total pendapatannya sebesar 7.956 miliar 238 juta. Adapun faktor utama dari kenaikan pendapatan tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan iklan digital sebesar 106,23%. Adapun pendapatan dari MNCN sendiri bersumber dari iklan digital dan non-digital, konten, dan pendapatan lainnya dikurangi dengan eliminasi. Untuk PT MTEK pada tahun 2021 total pendapatannya sebesar 12 triliun 840 miliar 734 juta 345 ribu. Sedangkan pada tahun 2020 sebesar 11 triliun 936 miliar 381 juta 982 ribu. Terjadi kenaikan pendapatan sebesar 7,58%. Kenaikan tersebut dikontribusi dari kenaikan yang signifikan pada jasa kesehatan dan rumah sakit. Pendapatan dari MTEK sendiri bersumber dari iklan, penjualan barang, jasa kesehatan dan rumah sakit, jasa visat, perbaikan perawatan, dan dukungan teknis, serta pendapatan lain-lain. Jika dibandingkan pada tahun 2020 dan tahun 2021, total pendapatan yang dihasilkan oleh MTEK lebih besar jika dibandingkan dengan MNCN. Hal tersebut dikarenakan sumber pendapatan dari MTEK yang lebih banyak jika dibandingkan dengan MNCN. Namun, persentase kenaikan pendapatan dari tahun 2020 ke tahun 2021 dari PT MNCN lebih tinggi jika dibandingkan dengan MTEK. Adapun komponen yang kedua yaitu beban. Total beban MNCN pada tahun 2021 sebesar 6 triliun 445 miliar 842 juta. Sementara total beban pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar 5 triliun 558 juta 255 juta rupiah. Maaf, maksud saya 5 triliun 558 miliar 255 juta. Terjadi kenaikan sebesar 15,97%. Beban tersebut terdiri dari beban program dan konten, beban penyusutan dan amortisasi, beban umum dan administrasi, serta beban keuangan. Kenaikan yang cukup signifikan terdapat pada beban langsung dari beban program dan konten, sedangkan pada penurunan yang cukup signifikan terdapat pada beban keuangan. Selanjutnya, pada total beban pada MTEK di tahun 2021 sebesar 11 triliun 472 miliar 513 juta 481 ribu. Angka tersebut bersumber dari beban pokok pendapatan, beban penjualan, beban umum dan administrasi, dan beban atau pendapatan operasi lain-lain yang bersifat neto. Pada tahun 2020, total bebannya mencapai 10 triliun 749 miliar 903 juta 626 ribu. Terjadi kenaikan sebesar 7,07%. Kenaikan yang cukup signifikan pada beban penjualan dan penurunan
pada beban atau pendapatan dan operasi lain-lain. Beban pada MTEK bersumber dari beban pokok pendapatan, beban penjualan, beban umum dan administrasi, serta beban atau pendapatan operasi lain-lain. Jika dibandingkan pada tahun 2020 dan tahun 2021, beban yang tercatat pada MTEK lebih besar jika dibandingkan pada MNCN. Hal tersebut sejalan dengan pendapatan yang dihasilkan pada masing-masing perusahaan. Presentasi kenaikan beban dari MNCN lebih tinggi jika dibandingkan dengan MTEK. Artinya, MNCN mengeluarkan lebih banyak beban dari tahun 2020 ke tahun 2021. Dan komponen yang terakhir yaitu laba bersih. Untuk MNCN di tahun 2021, laba bersih yang diperoleh yaitu mencapai 2.576.699 juta. Jumlah tersebut menunjukkan pertumbuhan yang kuat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang total laba bersihnya mencapai 1.871.028 juta. Terjadi kenaikan pada laba bersih yaitu sebesar 37,71%. Untuk MTEK pada tahun 2021, total laba bersihnya mencapai 6.019.825.800.000 rupiah. Pada tahun tersebut, PT MTEK mengalami kenaikan laba bersih jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang menghasilkan laba bersih sebesar 1.717.376.472.000. Jika dihitung, kenaikan tersebut sebesar 250,52%. Alasan terjadinya kenaikan laba bersih karena kecerdasan dan kesadaran direksi terhadap peluang yang muncul di tengah berbagai upaya pemulihan ekonomi nasional. Dan jika dibandingkan, sejalan dengan pendapatan, laba yang dihasilkan oleh MTEK lebih besar jika dibandingkan dengan MNCN. Baik, slide selanjutnya. Selanjutnya mengenai laporan perubahan ekuitas. Pada MNCN, total ekuitas di tahun 2021 sebesar 17.518.750 juta. Terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya yang total ekuitasnya sebesar 14.461.907 juta. Tetapi dengan jumlah yang tidak terlalu signifikan, yaitu kenaikannya hanya sebesar 21,14%. Kenaikan yang tidak terlalu signifikan tersebut dikarenakan modal ditempatkan dan disetor penuh, tambahan modal disetor dan modal lain-lain masih dalam proporsi yang tetap. Sedangkan untuk PT MTEK di tahun 2021, total ekuitasnya mencapai 33.668.866.284.000. Angka tersebut menunjukkan perkembangan yang sangat baik pada MTEK jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang total ekuitasnya mencapai 12.309.151.000. Terjadi kenaikan pada ekuitas sebesar 171,54%. Kenaikan ekuitas tersebut didukung oleh kenaikan yang signifikan pada tambahan modal di store. Jika dibandingkan pada tahun 2020, jumlah ekuitas MNCN lebih besar jika dibandingkan dengan MTEK. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah ekuitas MTEK lebih besar dibandingkan dengan MNCN. Hal tersebut menandakan bahwa persentase kenaikan jumlah ekuitas MTEK lebih tinggi dibandingkan dengan MNCN. Baik, selanjutnya ada overview arus kas. Jadi pada MTEK di tahun 2021, nilai arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi itu sebesar 1.571.868.880 rupiah, atau turun sebesar 13% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, untuk nilai arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi, di tahun berjalan itu sebesar minus 10.750.355.925 rupiah, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai tersebut meningkat sebesar 5.536% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan arus kas yang digunakan untuk investasi ini disebabkan oleh peningkatan perolehan aset tetap, peningkatan penempatan investasi pada investasi jangka panjang, peningkatan investasi jangka pendek, penambahan investasi pada entitas anak, serta peningkatan pinjaman kepada pihak berelasi. Terakhir, untuk arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan,
di tahun 2021 adalah sebesar 12 miliar 672 juta 898.977 rupiah, atau mengalami peningkatan sebesar 582% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, penyebabnya yakni peningkatan pembayaran pinjaman, pembayaran obligasi konversi, pembayaran bunga dan biaya keuangan, serta pembayaran utang sewa pembiayaan. Jadi dengan demikian, kas dan setara kas MTEK di akhir tahun 2021 itu menjadi sebesar 7 miliar 383 juta 25.165 rupiah, atau meningkat sebesar 174% dibanding tahun sebelumnya. Melalui kumulatif kenaikan kas dan setara kas, peningkatan selisih kurs terhadap kas dan setara kas dan setara kas dari entitas yang diakuisisi, serta kas dan setara kas pada awal tahun. Adapun untuk MNCN, di tahun 2021, nilai arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi itu sebesar 2 miliar 660 juta 621 ribu, atau naik sebesar 93% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, untuk arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di tahun berjalan adalah sebesar minus 609 juta 621 ribu, sehingga meningkat sebesar 92% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Penurunan arus kas yang digunakan untuk investasi ini disebabkan adanya penurunan uang muka investasi, penurunan atas perolehan aset tetap dan aset hak guna, penurunan aset keuangan lancar lainnya, serta penurunan aset tidak berwujud dan aset lainnya. Arus kas terakhir, yakni terkait dengan aktivitas pendanaan. Nilai arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan di tahun 2021 adalah sebesar minus 1 miliar 704 juta 919 ribu, atau naik sebesar 1.575% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya peningkatan utang bank anak perusahaan, pembayaran utang jangka panjang baik untuk perusahaan maupun anak perusahaannya, serta pembayaran dividen. Jadi dengan demikian, kas dan setara kas MNCN di tahun 2021 menjadi sebesar 1 miliar 286 juta 276 ribu, atau meningkat sebesar 36,8% jika dibandingkan dengan 2020. Nah, jika dikomparasikan, pada tahun 2021, MNCN itu menghasilkan kas yang diperoleh dan digunakan untuk aktivitas operasi yang jauh lebih besar daripada MTEK. Tetapi MTEK jauh lebih unggul dari segi investasi dan pendanaan, sehingga menjadikan MTEK ini memiliki kas dan setara kas pada akhir tahun yang jauh lebih besar daripada MNCN. Next. Selanjutnya ada rasio keuangan. Yang pertama ada ROA atau Return on Asset. ROA ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan penghasilan dari total asetnya. Nah, untuk MNCN, ROA itu adalah sebesar 11,90%, sedangkan untuk MTEK adalah sebesar 17,34%. Jadi dapat disimpulkan kedua perusahaan itu memiliki kinerja yang sama-sama baik, tetapi MTEK memiliki kinerja yang jauh lebih baik daripada MNCN. Selanjutnya ada ROE atau Return on Equity, yang menunjukkan seberapa besar tingkat pengembalian terhadap total ekuitas perusahaan. Nah, nilai ini akan dikatakan baik jika semakin mendekati 1 atau mendekati 100%. Pada MNCN sendiri, nilai ROE adalah sebesar 14,52%, sedangkan pada MTEK adalah sebesar 18,63%. Jadi dalam hal ini kedua perusahaan itu memiliki kinerja yang baik, tetapi dalam hal pengembalian terhadap total ekuitas, MTEK memang berada di atas MNCN. Selanjutnya untuk NPM atau Net Profit Margin, rasio ini menunjukkan tingkat keuntungan dari jumlah penjualan yang diperoleh suatu perusahaan. Maka semakin tinggi NPM, artinya keuntungan terhadap tiap penjualan oleh suatu perusahaan itu akan semakin banyak. Pada MTEK itu sebesar 48,84%, yang artinya perusahaan itu dapat menghasilkan keuntungan hampir dari setengah penjualan mereka. Sedangkan untuk MNCN,
menghasilkan NPM sebesar 26,43% atau sekitar 1/4 dari penjualan mereka. Jadi dalam hal ini, MTEK itu dapat menghasilkan tingkat keuntungan yang jauh lebih tinggi daripada MNCN. Yang keempat ada CR atau current ratio atau rasio lancar yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban lancarnya dengan aset lancar. Nah, CR pada MNCN adalah sebesar 313,07%, sedangkan pada MTEK adalah sebesar 403,32%. Jadi dapat disimpulkan baik MTEK maupun MNCN ini menunjukkan nilai rasio lancar yang sangat baik karena lebih dari 100%, tetapi tetap MTEK itu berada di atas MNCN. Selanjutnya untuk rasio liabilitas terhadap ekuitas atau DER, debt to equity ratio. Rasio ini membandingkan total utang dengan total ekuitas perusahaan. Nah, nilai rasio ini pada MNCN itu adalah sebesar 21,98%, sedangkan pada MTEK adalah sebesar 13,36%. Nah, terlihat bahwa rasio modal kedua perusahaan ini tetap menunjukkan angka yang sehat karena di bawah 100%. Meskipun memang rasio utang MNCN itu jauh lebih sehat daripada, maksud saya, meskipun memang rasio utang MTEK itu jauh lebih sehat daripada MNCN. Yang terakhir ada DAR atau Debt to Asset Ratio, merupakan rasio yang menggambarkan seberapa banyak komposisi utang dalam komponen pembiayaan perusahaan. Nah, dengan angka yang baik itu menunjukkan nilai di bawah 1 atau di bawah 100%. Nah, di tahun 2021 sendiri, MNCN itu memiliki DAR sebesar 18,02% dan MTEK memiliki DAR sebesar 12,44%. Jadi dengan demikian, MNCN memiliki risiko utang yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan MTEK. Jadi dapat disimpulkan melalui analisis komparatif rasio MNCN dan MTEK di tahun 2021 bahwa kedua perusahaan ini memang memiliki kinerja yang sangat baik, tetapi dalam hal ini MTEK memiliki kinerja yang jauh lebih baik, risiko utang yang lebih sehat dan jauh lebih rendah, serta mampu menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya mengenai implementasi PSAK pada perusahaan. Slide selanjutnya. Untuk yang pertama yaitu PSAK 3 tentang laporan keuangan interim. Hal yang pertama yang dibahas yaitu isi laporan keuangan interim. Untuk PT MNCN dan MTEK, laporan keuangan interimnya terdiri dari 5 komponen laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Untuk format dan isi, format sama seperti laporan keuangan tahunan serta menyajikan satu laba per saham dasar untuk PT MNCN dan format sama seperti laporan keuangan tahunan serta menyajikan laba per saham ke dalam 3 bagian yaitu tahun berjalan, operasi yang dilanjutkan, dan operasi yang dihentikan untuk PT MTEK. Untuk catatan penjelasan, kedua perusahaan mencatat ke dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk pengungkapan kepatuhan, kedua perusahaan mematuhi seluruh persyaratan PSAK ini, sehingga entitas dianggap patuh. Untuk periode, kedua perusahaan menyajikan laporan keuangan interim dengan laporan keuangan tahunan buku sebelumnya sebagai komparasi. Dan untuk PT MNCN, perubahan asumsi berdampak material pada entitas. Dan untuk MTEK, informasi keuangan entitas anak non-pengendali material terhadap entitas. Slide selanjutnya. Hal kedua yaitu tentang pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan. Untuk MNCN, salah satu dari sumber estimasi ketidakpastian yaitu penurunan nilai piutang dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan selanjutnya. Oleh karena itu, entitas mengungkapkannya dalam laporan keuangan interim. Sedangkan pada PT MTEK, cadangan kerugian penurunan nilai piutang, usaha, dan kredit yang diberikan merupakan salah satu estimasi ketidakpastian dan memiliki dampak yang material pada periode berikutnya, sehingga entitas mengungkapkan hal tersebut dalam laporan keuangan interimnya. Slide selanjutnya.
Selanjutnya mengenai pengakuan dan pengukuran. Yang pertama ada pendapatan musiman, siklusan, dan tidak teratur. Kedua perusahaan, baik MNCN dan MTEK, menyajikan pendapatan siklusan, yaitu berupa pendapatan dividen. Yang kedua ada biaya tidak beraturan. Di sini kami mengambil contoh provisi. Provisi di kedua perusahaan diakui jika entitas mempunyai kewajiban kini akibat dari aktivitas masa lalu, dan provisi diukur dengan nilai kini dari arus kas. Yang ketiga ada penerapan prinsip. Di sini kami mengambil contoh aseta berwujud. Di kedua perusahaan, aseta berwujud yang diakui pada periode interim sama dengan pada periode tahunan. Biaya apabila kriteria pengakuan sudah terpenuhi, maka diakui sebagai biaya perolehan, sedangkan apabila belum terpenuhi, maka diakui sebagai beban. Dan yang terakhir tentang penerapan prinsip. Untuk kedua perusahaan, provisi diukur dengan estimasi terbaik dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian sehingga dapat diukur secara andal. Slide selanjutnya. Selanjutnya mengenai penyajian kembali periode interim yang telah dilaporkan sebelumnya. Untuk perusahaan MNCN dan MTEK, laporan keuangan interim pada tahun berjalan dan pada periode sebelumnya disajikan kembali pada laporan keuangan tahunan. Slide selanjutnya. Selanjutnya mengenai PSAK 5 tentang segmen operasi. Yang pertama ada segmen operasi. Di PT MNCN, segmen operasi diidentifikasi berdasarkan pada laporan internal. Sedangkan pada PT MTEK, segmen operasi dievaluasi melalui laba atau rugi dan diukur secara reguler. Yang kedua terkait dengan segmen yang dilaporkan. Pada PT MNCN terdapat 5 segmen operasi, yaitu iklan, konten, dan lain-lain yang berupa televisi, radio, dan media cetak, serta entitas tidak melaporkan ambang batas kuantitatif. Sedangkan untuk MTEK terdapat 4 segmen operasi, yaitu media, solusi, kesehatan, dan lainnya, yang berupa pengadaan jasa internet, perbankan, investasi, dan bisnis-bisnis lain. Sama seperti MNCN, MTEK juga tidak melaporkan ambang batas kuantitatif. Slide selanjutnya. Terkait dengan pengungkapan, pada PT MNCN hanya mengungkapkan terkait dengan segmen-segmen operasi dan tidak mengungkapkan jasa yang dihasilkan dari setiap segmen yang dilaporkan. MNCN hanya melaporkan pendapatan, aset, dan liabilitas, dan tidak melaporkan terkait dengan laba atau rugi dari setiap segmen. Sedangkan untuk MTEK mengungkapkan segmen operasinya beserta dengan jasa yang dihasilkan. PT MTEK juga melaporkan secara lengkap terkait dengan pendapatan, laba, aset, dan liabilitas dari setiap segmen. Slide selanjutnya. Untuk pengukuran, kedua perusahaan tidak melaporkan adanya rekonsiliasi. Selain itu, tidak ada perubahan struktur organisasi internal yang menyebabkan perubahan pada komposisi segmen. Untuk pengungkapan pada level entitas, kedua perusahaan menyajikan pendapatan jasa dari pembelian pihak eksternal secara umum dan tidak secara tunggal, serta segmen geografis tidak diungkapkan di kedua perusahaan dikarenakan entitas berada di Jakarta. Slide selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya ada analisis kepatuhan perusahaan terhadap PSAK 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi. Yang pertama ada pengungkapan. PSAK 7 mensyaratkan entitas mengungkapkan hubungan antara entitas induk dan entitas anak, termasuk komitmen yang diperlukan untuk memahami potensi dampak hubungan tersebut dalam laporan keuangan. Nah, item-item yang diungkapkan secara garis besar itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama ada penjelasan tentang pihak-pihak berelasi, pengungkapan sifat, dan pengungkapan imbalan manajemen kunci. Yang pertama ada pengungkapan pihak-pihak berelasi. Nah, untuk MNCN sendiri memberikan penjelasan tentang pihak-pihak berelasi dalam CALK, bagian ikhtisar kebijakan akuntansi penting, subbagian G, transaksi pihak-pihak berelasi. Sedangkan untuk MNCN pada CALK, subbagian H dengan judul yang sama. Sementara itu untuk siapa saja pihak-pihak yang dianggap berelasi diungkapkan oleh MNCN pada CALK nomor 40 dan oleh MTEK pada CALK nomor 39. Untuk penyedia pengungkapan imbalan manajemen kunci, seperti yang bisa kita lihat pada gambar,
baik MNCN maupun MTek, keduanya sama-sama mengungkapkan nominal manfaat yang diberikan untuk manajemen kunci, yakni untuk masing-masing untuk komisaris dan untuk direksi. Slide. Yang ketiga, ada pengungkapan sifat, transaksi, dan saldo dengan pihak berelasi. Pertama, pada MNCN itu diungkapkan pada CLK nomor 40. Di sini di bagian kanan dapat kita lihat bahwa terdapat pihak-pihak yang digolongkan sebagai pihak yang berelasi, misalnya PT Global Mediocom Tbk yang merupakan pemegang saham mayoritas perusahaan. Selanjutnya ada PT Mkom yang merupakan pemegang saham mayoritas pada PT MNC Vision Network Tbk yang merupakan entitas anak perusahaan dan lain sebagainya. Nah, selain itu untuk sesuai dengan PSAK, jika entitas itu memiliki transaksi dengan pihak berelasi selama periode yang dicakup dalam laporan keuangan, maka entitas itu mengungkapkan sifat dan hubungan dengan pihak-pihak berelasi serta informasi mengenai transaksi dan saldo. Nah, sehubungan dengan hal ini, seperti yang kita lihat pada gambar, transaksi dan saldo pihak berelasi yang diungkapkan oleh MNCN itu terdiri atas piutang usaha, pendapatan, piutang lain-lain, utang lain-lain, dan transaksi pihak berelasi lainnya. Next slide. Untuk MTek, perusahaan mengungkapkan pihak berelasi dalam CLK nomor 40. Di sini kita lihat juga di bagian kanan terdapat pihak yang digolongkan sebagai pihak yang berelasi. Misalnya PT 1 Indonesia Film yang merupakan entitas asosiasi melalui PT Surya Citra Media Tbk. Yang kedua ada PT Online Pertama yang merupakan entitas asosiasi melalui PT Kreatif Media Karya atau entitas anak perusahaan dan lain sebagainya. Untuk transaksi dan saldo, pihak berelasi yang diungkapkan itu terdiri atas piutang lain-lain, pendapatan, piutang usaha, piutang, pendapatan operasi lainnya, beban pokok penjualan, dan beban pokok umum dan administrasi. Next slide. Selanjutnya ada kepatuhan perusahaan terhadap PSAK 8 peristiwa setelah periode pelaporan. Jadi peristiwa setelah periode pelaporan itu merupakan peristiwa baik yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan yang terjadi di akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan tersebut diotorisasi untuk terbit. Yang pertama ada pengakuan dan pengukuran. Nah, dalam PSAK 8 terdapat dua cara untuk mengakui dan mengukur peristiwa setelah periode pelaporan ini. Yang pertama ada yang memerlukan penyesuaian. Nah, dalam hal ini baik MNCN maupun MTek tidak terdapat peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian. Yang selanjutnya ada peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian. Nah, dalam hal ini MNCN mengakui dua peristiwa setelah periode pelaporan, yakni akuisisi saham PT MNC Digital Indonesia dan MNC Portal Indonesia, serta pembayaran cicilan pinjaman sindikasi. Sementara itu untuk MTek sendiri, perusahaan mengakui peristiwa setelah periode pelaporan itu terdiri atas entitas anak memperoleh pinjaman Bank HSBC, pembelian saham RSGK oleh entitas anak sehingga kepemilikan menjadi 79,84%, pembelian saham baru pada perusahaan yang diinvestasikan oleh entitas anak, maksudnya penerbitan. Dan selanjutnya ada pemberian hak apresiasi saham oleh entitas anak. Lalu yang terakhir ada perolehan hak penayangan eksklusif. Next slide. Untuk pengungkapan itu terdiri atas tiga hal. Yang pertama tanggal otorisasi untuk terbit, pemutakhiran kondisi pengungkapan, dan peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian. Untuk tanggal otorisasi untuk terbit, PSAK 8 itu menyatakan bahwa perusahaan wajib mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Nah, sebagai perusahaan terbuka, maka tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit pada MNCN dan MTek itu merupakan tanggal laporan auditor. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa laporan keuangan MNCN itu diotorisasi tanggal 8 April 2022, sedangkan untuk MTek itu diotorisasi pada 26 April 2022.
Yang kedua adalah pemutahiran pengungkapan kondisi pada akhir periode pelaporan. Nah, dalam hal ini, karena tidak ada peristiwa yang memerlukan penyesuaian, maka tidak terdapat pemutahiran pengungkapan kondisi baik pada MNCN maupun MTEK. Lalu yang ketiga adalah pengungkapan peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian. Nah, MNCN melaporkan peristiwa setelah periode pelaporan ini dalam catatan atas laporan keuangan nomor 48 dengan judul peristiwa setelah tanggal neraca. Sementara untuk MTEK mengungkapkannya dengan judul yang sama, yakni judul yang sama, tapi pada catatan atas laporan keuangan nomor 47. MTEK juga mengungkapkan informasi mengenai transaksi dan saldo dari pihak berelasi dan beberapa jenis transaksi yang terjadi dengan pihak berelasi lainnya. Next slide. Baik, selanjutnya mengenai kepatuhan perusahaan terhadap PSAK nomor 18 terkait dengan akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya. Yang pertama adalah program iuran pasti. Menurut PSAK ini, program iuran pasti adalah program manfaat purnakarya di mana jumlah yang dibayarkan berdasarkan pada iuran ke suatu dana bersama pendapatan investasi selanjutnya. Pada PT MNCN, basis perhitungan yang digunakan yaitu tentang kewajiban imbalan kerja, yakni UU Cipta Kerja. Keanggotaannya yaitu seluruh karyawan tetap grup kecuali entitas asing. Iuran dibayarkan sesuai dengan persentase antara karyawan dan entitas. Dana dibebankan saat jatuh tempo. Pada tahun 2021, beban pensiun sebesar 27.340 juta. Sedangkan untuk MTEK, entitas tidak mengungkapkan secara detail terkait dengan program ini, tetapi entitas mengungkapkan secara detail terkait dengan imbalan pada PSAK nomor 24, serta tidak menyajikan terkait dengan beban pensiunnya. Yang kedua yaitu terkait dengan program manfaat pasti. Menurut PSAK nomor 18 ini, program manfaat pasti merupakan program manfaat purnakarya di mana jumlah yang dibayarkan untuk manfaat purnakarya mengacu pada formula yang didasarkan pada penghasilan karyawan dan atau masa kerjanya. Pada PT MNCN, keanggotaan dari program manfaat pasti ini adalah seluruh karyawan yang memenuhi syarat. Ditentukan pada perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh aktuaris independen. Asumsi aktuarial yang digunakan adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan, serta nilai kini dihitung dengan menggunakan metode project unit kredit. Sedangkan untuk PT MTEK hanya mengungkapkan jadwal jatuh tempo dari setiap program manfaat pasti. Slide selanjutnya. Selanjutnya mengenai nilai kini aktuaria atas manfaat purnakarya terjanji. Pada PT MNCN, nilai kini aktuaria dihitung dengan asumsi dari tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Sedangkan pada PT MTEK, nilai kini aktuaria dihitung dengan menggunakan asumsi dari tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun, serta tingkat kematian. Selanjutnya mengenai penilaian aktuaris, kedua perusahaan baik MNCN dan MTEK melaporkan penilaian aktuaris pada saat tanggal pelaporan dengan asumsi tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji yang sesuai dengan PSAK nomor 18 ini. Selanjutnya, mengenai isi laporan keuangan, untuk PT MNCN menyajikan beban dari imbalan pasca kerja dan nilai kini dari imbalan pasca kerja. Sedangkan PT MTEK tidak menyajikan laporan terkait dengan keuangan dari imbalan pasca kerja. Hal tersebut karena perusahaan menerapkan PSAK nomor 24 terkait dengan imbalan kerja. Selanjutnya mengenai penilaian aset program Purnakarya, pada PT MNCN tidak menyajikan maupun mengungkapkan terkait dengan aset maupun investasi dari program Purnakarya. Dan untuk PT MTEK tidak menyajikan aset maupun investasi terkait dengan program Purnakarya, namun melaporkan terkait dengan pengembalian aset program yang diharapkan. Selanjutnya yaitu pengungkapan. Pada PT MNCN, entitas tidak menyajikan perubahan aset neto program Purnakarya. Kebijakan akuntansi yang digunakan yaitu metode project unit kredit.
Adapun program manfaat Punakarya diungkapkan dan dicatat pada catatan atas laporan keuangan. Dan untuk PT MTEK, entitas mengungkapkan bahwa metode yang digunakan adalah metode Project Unit Credit, sama seperti MNCN, dan sama seperti yang disarankan pada PSAK ini, entitas tidak menjelaskan secara detail terkait dengan hal ini karena tidak menggunakan PSAK nomor 18. Slide selanjutnya. Oke, untuk slide ini akan saya sampaikan terkait analisis kepatuhan kedua perusahaan pada PSAK 24, yaitu terkait imbalan kerja. Di sini saya akan menjelaskan terkait 3 hal teknis, yaitu pengungkapan, pengukuran, dan pengakuan. Nah, yang pertama adalah pengakuan. Terkait pengakuan, untuk MNCN sendiri dalam hal pengakuan imbalan kerjanya pada perusahaan sebagai liabilitas. Namun liabilitas yang diakui adalah liabilitas imbalan pasca kerja berupa program imbalan pasti dan program iuran pasti, yaitu dalam bentuk iuran pensiun, dan liabilitas jangka panjang lainnya, yaitu berupa masa penghargaan kepada karyawan atas masa kerjanya. Selanjutnya, pada NCN, perusahaan tidak mempunyai atau mengakui imbalan kerja sebagai liabilitas jangka pendek perusahaan. Sedangkan untuk MTEK sendiri dalam hal pengakuan, MTEK mengakui imbalan kerja sebagai liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang untuk perusahaan, di mana liabilitas jangka pendeknya itu berupa tunjangan dan gaji, dan liabilitas jangka panjangnya berupa masa penghargaan dan cuti berimbalan kerja. Yang mana perusahaan tidak mempunyai liabilitas imbalan pasca kerja berupa program imbalan pasti dan program iuran pasti. Untuk selanjutnya yaitu terkait pengukuran untuk MNCN sendiri, terkait program imbalan pasti dan imbalan jangka panjang lainnya diukur dengan menggunakan teknik aktuarial dan metode unit projected cost dalam perhitungan diskonto. Sedangkan untuk program iuran pastinya dihitung berdasarkan presentasi penghasilan karyawan dan masa kerjanya. Selanjutnya untuk pengukuran imbalan kerja pada MTEK, yaitu untuk imbalan kerja jangka pendek diukur berdasarkan pada pengakuan besarnya imbalan dengan jumlah terdiskonto, sedangkan untuk komponen imbalan kerja jangka panjangnya diukur tetapi tidak diungkapkan terkait perhitungan pada catatan atas laporan keuangannya. Selanjutnya adalah terkait analisis kepatuhan kedua perusahaan terkait PSAK 25, yaitu tentang konsistensi kebijakan perusahaan terkait PSAK. Untuk komponen yang pertama yaitu pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. Untuk MNCN sendiri dalam pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansinya menggunakan PSAK 1, 55, 58, 48, 73, amandemen PSAK 30, 16, 72, 24, dan PSAK 46. Sedangkan untuk MTEK sendiri dalam pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansinya menggunakan PSAK 1, 71, 4, 72, 73, amandemen 30, 60, 62, 7, 57, 24, 68, 58, 55, dan amandemen PSAK 22. Diketahui pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi antara MNCN dan MTEK pada komponen ini diketahui MTEK lebih banyak menggunakan dan menerapkan PSAK dan kebijakan akuntansi terbaru dibandingkan MNCN. Selanjutnya untuk komponen konsistensi kebijakan akuntansi, baik MNCN maupun MTEK sudah menerapkan kebijakan akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun tanpa adanya perubahan kecuali adanya perubahan atau pengharusan dari IAI untuk menerapkan kebijakan akuntansi terbaru. Selanjutnya yaitu terkait konsistensi penerapan kebijakan akuntansi. Yaitu dalam konsistensi penerapan kebijakan akuntansi dalam MNCN, untuk MNCN sendiri menerapkan kebijakan akuntansi yang baru yaitu PSAK 73 sebagai pergantian dari PSAK 30. Untuk MTEK sendiri dalam perusahaan pada periode 2021 adanya pergantian PSAK 30 menjadi PSAK 73 terbaru yang harus diganti berdasarkan IAI. Selanjutnya, perusahaan juga mempertimbangkan standar akuntansi terkini yang dikeluarkan oleh IAI sebagai bentuk dari konsistensi MTEK sendiri, yaitu dengan menggunakan PSAK 71 sebagai lanjutan dari PSAK 55 dan menerapkan amandemen PSAK 22. Selanjutnya, analisis kepatuhan PSAK
25 pada kedua perusahaan terkait penerapan perubahan kebijakan akuntansi untuk MNCN sendiri, yaitu di mana penerapan kebijakan akuntansi pada MNCN dari PSAK 30 menjadi PSAK 73 oleh MNCN sendiri diterapkan secara retrospektif atau seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut sudah diterapkan pada periode sebelumnya, yaitu di sini dapat dilihat pada liabilitas sewa atau liabilitas jangka panjang perusahaan di mana pada tahun 2020 perusahaan belum menerapkan PSAK 73, yaitu terkait harus mengungkapkan liabilitas sewa, tetapi pada catatan atas laporan keuangan perusahaan diketahui bahwa nilai liabilitas sewa tersebut sudah ada pada tahun 2020, sehingga dapat diketahui bahwa penerapan kebijakan akuntansi perusahaan dari PSAK 30 menjadi PSAK 73 diterapkan secara retrospektif. Selanjutnya untuk PTMTek sendiri pada penerapan perubahan kebijakan akuntansi, dampaknya yaitu sama seperti MNCN, yaitu mereka menerapkan PSAK 30 menjadi PSAK 73 secara retrospektif atau seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut sudah diterapkan pada periode sebelumnya. Yang mana dapat dilihat pada CALK pada slide berikut, yang di mana utang sewa pembiayaan perusahaan pada tahun 2020 dan 2021 nilainya telah ada, yang mana pada tahun 2020 seharusnya pada tahun 2020 perusahaan tidak mengungkapkan nilai utang sewa pembiayaan, tetapi karena adanya penerapan kebijakan akuntansi dari PSAK 30 menjadi PSAK 73, perusahaan mengungkapkan nilai dari utang sewa pembiayaan pada tahun 2020. Sehingga dapat diketahui bahwa penerapan kebijakan akuntansi perusahaan pada pengubahan PSAK 30 menjadi PSAK 73 diterapkan secara retrospektif. Selanjutnya dampaknya juga terkait penerapan PSAK 71 oleh MTek itu sendiri, yaitu di mana aset keuangan perusahaan akibat adanya perubahan berdasarkan PSAK 55 menjadi PSAK 71, perusahaan mengklasifikasikan investasi jangka panjang atau aset keuangan perusahaan menjadi dua pengklasifikasian, yaitu aset keuangan tersedia dijual dan aset wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya di sini ada analisis kepatuhan perusahaan terkait PSAK 50, yaitu tentang instrumen keuangan terkait pengungkapan dan penyajian. Selanjutnya untuk MNCN sendiri diketahui untuk pengakuan aset keuangan diungkapkan pada laporan posisi keuangan, di mana diketahui aset keuangan perusahaan adalah kas dan setara kas, piutang usaha dan lain-lain, aset keuangan lancar dan tidak lancar lainnya. Selanjutnya setara kas, piutang usaha dan lain-lain, kredit yang diberikan, aset keuangan lancar dan tidak lancar lainnya. Selanjutnya untuk komponen liabilitas keuangan untuk MNCN sendiri terdiri atas utang bank, utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, utang dan pinjaman lainnya. Sedangkan untuk MTek sendiri diketahui liabilitas keuangan perusahaan terdiri atas pinjaman jangka pendek, utang usaha dan lain-lain, pinjaman bank, obligasi konversi, dan utang sewa pembiayaan. Selanjutnya untuk komponen instrumen ekuitas untuk MNCN sendiri terdiri atas saham biasa, preferen, dan treasury. Selanjutnya untuk MTek sendiri sama seperti MNCN, perusahaan memiliki instrumen ekuitas berupa saham biasa, preferen, dan treasury. Selanjutnya untuk analisis kepatuhan perusahaan terkait PSAK 25 dalam komponen pemisahan liabilitas dan ekuitas, baik MNCN dan MTek mengklasifikasikan instrumen keuangannya sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Selanjutnya untuk instrumen keuangan majemuk diketahui berdasarkan catatan laporan keuangan, baik MNCN dan MTek tidak memiliki instrumen keuangan majemuk. Selanjutnya terkait saham treasury diketahui untuk MNCN sendiri, yaitu penyajian dan pengukurannya telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada yaitu dengan mengakui pembelian kembali saham atau saham treasury yang langsung dikurangkan dari ekuitas. MTek juga sama seperti MNCN, diakuinya pada saat pembelian kembali saham atau saham treasury yang langsung dikurangkan dari ekuitas. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 50 terkait pencatatan dan pengakuan saham treasury, yaitu dengan mengakui pada saat pembelian kembali saham atau saham treasury yang langsung dikurangkan dari ekuitas itu sendiri. Selanjutnya, analisis kepatuhan perusahaan pada PSAK 50 terkait bunga dividen kerugian dan keuntungan. Dalam bunga dividen kerugian dan keuntungan untuk MNCN, pada komponen ini perusahaan mengakui bunga dividen kerugian dan keuntungan termasuk dalam komponen beban keuangan dan penghasilan bunga. Sedangkan untuk MTek sendiri, untuk terkait pengakuan bunga dividen kerugian dan keuntungan termasuk dalam komponen pendapatan keuangan,
laba atas investasi, pendapatan dividen, dan biaya keuangan. Selanjutnya adalah terkait analisis kepatuhan perusahaan terkait PSAK 55, yaitu yang pertama adalah terkait pengakuan. Dalam pengakuan dan penyajian untuk MNCN sendiri, untuk instrumen keuangannya, MNCN mengakui dan mengungkapkan instrumen keuangannya pada laporan posisi keuangan perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada slide berikut ini atas annual report perusahaan, di mana instrumen keuangan disajikan pada laporan posisi keuangan perusahaan. MTEK juga sama seperti MNCN, di mana instrumen keuangan diakui dan disajikan pada laporan posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, terkait penghentian pengakuan pada kedua perusahaan, yaitu untuk MNCN sendiri, pada penghentian pengakuan aset keuangannya tidak diungkapkan pada catatan analis laporan keuangan perusahaan, atau tidak adanya informasi yang diungkapkan oleh perusahaan terkait penghentian pengakuan aset keuangan. Sedangkan untuk liabilitas keuangan sendiri, diketahui bahwa penghentian pengakuan liabilitas keuangan dihentikan pada saat liabilitas keuangan tersebut telah dilepaskan, dibatalkan, atau kadaluarsa oleh perusahaan. Selanjutnya untuk MTEK sendiri, diketahui untuk penghentian pengakuan aset keuangannya dihentikan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau saat seluruh resiko dan manfaat dari aset keuangan tersebut ditransfer secara substansial kepada pihak lain. Selanjutnya untuk liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban kontraktual liabilitas keuangan tersebut untuk membayar dilepaskan, dibatalkan, atau berakhir. Selanjutnya untuk komponen pengukuran awal, diketahui untuk instrumen keuangan pada MNCN, untuk aset keuangannya diukur pertama kali pada nilai wajar termasuk biaya transaksi. Sedangkan untuk pengukuran awal liabilitas keuangan pada MNCN diukur pertama kali pada nilai wajar juga termasuk biaya transaksi. Sedangkan untuk MTEK sendiri, untuk pengukuran awal aset keuangannya diukur dengan nilai wajar, dan untuk liabilitas keuangannya diukur pertama kali pada nilai wajar melalui laba rugi. Selanjutnya untuk pengukuran selanjutnya terkait aset keuangan dan liabilitas keuangan untuk MNCN sendiri, yang pertama untuk komponen aset keuangan, untuk pengukuran selanjutnya untuk aset keuangan dibagi menjadi tiga pengukuran, yaitu pertama adalah aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang kedua aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, yang ketiga diukur pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Di mana pengukuran selanjutnya terkait aset keuangan diukur dan ditentukan berdasarkan pengukuran awal dan pengklasifikasian awal atas aset keuangan. Selanjutnya, untuk komponen liabilitas keuangan diketahui untuk pengukuran selanjutnya, liabilitas keuangan pada MNCN dibagi menjadi dua pengukuran, yaitu yang pertama, pengukuran liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan yang kedua, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Selanjutnya, untuk pengukuran selanjutnya pada PT MTEK diketahui untuk aset keuangan, dalam hal pengukuran selanjutnya, aset keuangan diukur menggunakan 4 pengukuran, yaitu yang pertama adalah pengukuran aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang kedua aset keuangan diukur nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif untuk instrumen utang, dan yang ketiga adalah aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tanpa fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif saat penghentian pengakuan untuk instrumen ekuitas, dan yang terakhir adalah pengukuran atas aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Selanjutnya untuk pengukuran selanjutnya atas liabilitas keuangan pada PT MTEK diketahui bahwa liabilitas keuangan pada PT MTEK untuk pengukuran selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Selanjutnya terkait pembelian atau penjualan aset keuangan. Untuk pembelian atau penjualan aset keuangan diketahui untuk MNCN, perusahaan tidak mengungkapkan informasi terkait pembelian atau penjualan aset keuangan yang lazim oleh perusahaan. Selanjutnya untuk MTEK, dalam hal pembelian penjualan aset keuangan, perusahaan melakukan pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kemudian kebiasaan yang berlaku di pasar, atau pembelian yang lazim diakui oleh perusahaan pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut. Selanjutnya, terkait reklasifikasi instrumen keuangan. Untuk PT MNCN, reklasifikasi perusahaan pada aset keuangan ketika perusahaan mengubah tujuan modal bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan. Sedangkan untuk MTEK diketahui bahwa perusahaan dalam reklasifikasinya tidak menyajikan atau mengungkapkan informasi terkait reklasifikasi atas instrumen keuangan di catatan atas laporan keuangan perusahaan.
Selanjutnya terkait keuntungan dan kerugian atas instrumen keuangan. Untuk MNCN sendiri diketahui keuntungan atau kerugian atas instrumen keuangan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi. Sehingga diketahui pada MNCN untuk keuntungan atau kerugiannya dibagi menjadi dua, yaitu diakui dalam laba rugi dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan untuk MTEK diketahui untuk keuntungan dan kerugiannya sama seperti MNCN diakui di dalam laba rugi juga, tetapi dalam hal preklasifikasian instrumen keuangannya, pihak MTEK mengukur nilai keuntungan dan kerugian berdasarkan nilai wajar dari instrumen non-derivatif dan langsung diklasifikasikan ke dalam laba rugi. Baik, selanjutnya ada kepatuhan perusahaan terhadap PSAK 56 laba per saham. Yang pertama ada pengukuran. Baik MNCN maupun MTEK mengungkapkan metode pengukuran laba per saham dalam catatan atas laporan keuangan nomor 2 pada bagian ikhtisar kebijakan akuntansi penting. Nah, sesuai dengan PSAK, kedua perusahaan ini menghitung laba per saham dasar dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa, entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode. Nah, selain itu, khusus untuk MNCN, perusahaan mengungkapkan laba per saham dilusian dengan cara membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif. Nah, sedangkan untuk MTEK itu perusahaan mengungkapkan bahwa MTEK tidak memiliki efek berpotensi dilutif, sehingga tidak menjelaskan pengukuran laba per saham dilutif yang dilakukan. Yang kedua ada penyesuaian retrospektif. PSAK 56 itu mewajibkan bahwa setiap entitas wajib mengungkapkan penyesuaian jika jumlah saham biasa atau instrumen keuangan berpotensi saham biasa yang beredar meningkat sebagai akibat dari kapitalisasi, penerbitan saham bonus atau pemecahan saham, atau penurunan sebagai akibat dari penggabungan saham. Perhitungan laba per saham dasar dan laba per saham dilusian untuk seluruh periode yang disajikan harus disesuaikan secara retrospektif. Nah, pada MNCN itu tidak terdapat penyesuaian retrospektif karena tidak terdapat peningkatan atau penurunan jumlah saham beredar sebagai akibat dari transaksi yang terjadi. Sedangkan untuk MTEK, itu perusahaan menyajikan dan mengungkapkan penyesuaian retrospektif karena terdapat peningkatan jumlah saham biasa yang beredar sebagai akibat dari pemecahan saham atau stock split yang dijelaskan dalam CALK nomor 38 tentang modal saham, yang dijelaskan dalam CALK nomor 38 tentang modal saham. Nah, MTEK ini mengungkapkan bahwa pada tahun 2021 terjadi pemecahan nilai nominal saham dari yang sebelumnya Rp200 per saham menjadi Rp20 per saham. Nah, MTEK juga mengungkapkan bahwa hal ini berakibat pada bertambahnya jumlah saham yang ditempatkan dan disetor. Sehingga laba per saham pada untuk tahun 2020 itu harus disajikan kembali atau retrospektif. Next. Yang ketiga ada penyajian. Pada laporan laba rugi komprehensif, entitas itu diwajibkan menyajikan laba per saham dan laba per saham dilusian untuk laba atau rugi dari operasi normal berkelanjutan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa, entitas induk, dan untuk laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa, entitas induk, selama periode tersebut untuk setiap kelas saham biasa yang mempunyai hak berbeda dalam pembagian laba pada periode tersebut jika ada. Perusahaan juga melaporkan operasi yang dihentikan dengan mengungkapkan laba per saham dasar dan laba per saham dilusian untuk operasi yang dihentikan tersebut dalam laporan laba rugi komprehensif atau dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, pada gambar di slide dapat kita lihat bahwa baik MTEK maupun MNCN itu menyajikan laba komprehensif
yang dapat diatribusikan untuk pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali. Untuk MNCN sendiri, perusahaan itu hanya menyajikan laba per saham, sedangkan untuk MTEK itu perusahaan menyajikan laba per saham dan laba per saham yang dihasilkan dari operasi yang dilanjutkan. Nah, khusus untuk MTEK, terdapat penyajian kembali laba per saham tahun 2020 karena terjadi pemecahan saham. Next slide. Yang terakhir ada pengungkapan. Pengungkapan laba per saham pada MNCN itu terdapat pada CALK nomor 35, sedangkan pada MTEK itu dalam CALK nomor 38. Nah, seperti yang dapat kita lihat pada layar, baik MTEK maupun MNCN itu sama-sama mengungkapkan laba tahun berjalan yang akan digunakan sebagai pembilang dalam perhitungan laba per saham, serta jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang akan digunakan sebagai penyebut dalam perhitungan EPS. Untuk pengungkapan efek dilutif, MNCN juga memberikan pengungkapan bahwa pada tanggal terakhir laporan keuangan itu perusahaan memiliki opsi saham karyawan, tetapi tidak akan mendilusi laba per saham karena harga pasar lebih rendah karena harganya lebih rendah daripada harga pasar. Sedangkan untuk MTEK, perusahaan memang tidak memiliki efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Baik, selanjutnya mengenai kepatuhan perusahaan terhadap PSAK nomor 60 terkait instrumen keuangan tentang pengungkapan. Yang pertama, terkait dengan signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan. Untuk saling hapus instrumen keuangan, kedua perusahaan tidak melaporkan adanya peristiwa saling hapus, tetapi kedua perusahaan mengungkapkan kriteria saling hapus. Untuk kriteria saling hapus di MNCN, aset dan liabilitas keuangan grup saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Dan untuk PT MTEK diakui ketika aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Selanjutnya terkait dengan penghentian pengakuan. Pada PT MNCN hanya terdapat penghentian dari liabilitas keuangan. Sedangkan pada PT MTEK mengungkapkan adanya penghentian pengakuan pada aset dan liabilitas keuangannya. Terkait dengan nilai wajar, pada PT MNCN nilai wajar dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi, sedangkan pada PT MTEK dicatat instrumen keuangan dicatat mendekati nilai wajarnya. Selanjutnya, untuk pengalihan instrumen keuangan, pada PT MNCN, liabilitas keuangan diambil alih diakui berdasarkan nilai wajarnya. Sedangkan untuk PT MTEK, pengalihan instrumen keuangan dilakukan berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi, dan kondisi terkait serta diakui pada nilai wajarnya. Selanjutnya, Oke, untuk PES akad 71 di sini saya akan menjelaskan terkait analisis kepatuhan kedua perusahaan terkait PES akad 71. Yang pertama adalah pengakuan awal instrumen keuangan. Untuk MNCN sendiri, pengakuan awal untuk instrumen keuangannya diakui sebagai aset dan liabilitas dan ekuitas dan disajikan pada laporan posisi keuangan perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada slide berikut ini. Selanjutnya, untuk MTEK sendiri juga sama seperti MNCN, instrumen keuangannya diakui sebagai aset dan liabilitas dan ekuitas pada perusahaan dan disajikan pada laporan posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya terkait pembelian atau penjualan aset keuangan. Untuk MNCN sendiri, perusahaan tidak mengungkapkan informasi terkait pembelian atau penjualan aset keuangan yang lazim oleh perusahaan, sedangkan untuk MTEK sendiri diketahui untuk informasi pembelian atau penjualan aset keuangannya
perusahaan melakukan pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar dalam pembelian yang lazim. Nah, pembelian aset keuangan yang lazim tersebut diakui oleh perusahaan pada tanggal perdagangan, yaitu pada saat perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset keuangan tersebut. Selanjutnya terkait penghentian pengakuan aset keuangan. Untuk penghentian pengakuan aset keuangan diketahui untuk MNCN sendiri, aset keuangan dalam penghentian pengakuannya tidak diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan perusahaan. Sedangkan untuk liabilitas keuangannya, dalam hal penghentian pengakuan, MNCN menghentikan pengakuan liabilitas keuangan perusahaan pada saat liabilitas keuangan tersebut telah dilepaskan, dibatalkan, atau kadaluarsa. Selanjutnya untuk MTEK sendiri diketahui untuk penghentian pengakuan aset keuangannya dihentikan saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir atau saat seluruh resiko dan manfaat dari aset keuangan tersebut ditransfer secara substansial kepada pihak lain. Untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangannya dihentikan pada saat kewajiban kontraktual untuk membayar dilepaskan, dibatalkan, atau berakhir. Selanjutnya untuk pengklasifikasian aset keuangan, untuk MNCN sendirinya sebagai berikut. Yang pertama adalah aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang kedua diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan yang ketiga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Sedangkan untuk MTEK sendiri dalam pengklasifikasian aset keuangannya diklasifikasikan pada saat atau tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis perusahaan, yang mana dalam pengklasifikasiannya dibagi menjadi 3 juga sama seperti MNCN, yaitu diklasifikasikan atas biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan nilai wajar melalui laba rugi. Selanjutnya untuk pengklasifikasian liabilitas keuangannya untuk MNCN, dalam pengklasifikasian liabilitas keuangannya, perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan ke dalam dua kategori, di mana dalam pengklasifikasiannya perusahaan memilih salah satu dari kedua kategori tersebut, yaitu yang pertama ada kategori liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang kedua ada liabilitas keuangan lainnya. Selanjutnya untuk MTEK sendiri, dalam hal pengklasifikasian liabilitas keuangan, perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangannya menjadi dua pengklasifikasian, yaitu yang pertama liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan yang kedua liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Selanjutnya terkait reklasifikasi instrumen keuangan. Untuk MNCN sendiri, dalam reklasifikasi instrumen keuangan, perusahaan mereklasifikasi aset keuangan ketika perusahaan mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan. Untuk MTEK sendiri dalam reklasifikasi instrumen keuangan, perusahaan tidak mengungkapkan informasi tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya untuk pengukuran awal instrumen keuangan untuk MNCN, yaitu diketahui untuk pengukuran awal aset keuangan diukur pertama kali pada nilai wajar termasuk biaya transaksi. Untuk liabilitas keuangan juga MNCN mengukur liabilitas keuangannya pada saat pertama kali pada nilai wajar termasuk biaya transaksi. Selanjutnya untuk MTEK diketahui untuk pengukuran awal aset keuangan diukur dengan nilai wajar. Selanjutnya untuk liabilitas keuangan diketahui pengukuran awal liabilitas keuangan diukur pertama kali pada nilai wajar melalui laba rugi. Selanjutnya terkait pengukuran selanjutnya aset keuangan dan liabilitas keuangan pada MNCN. Diketahui untuk pengukuran selanjutnya terkait aset keuangan, MNCN membagi pengukuran aset keuangan selanjutnya menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu pengukuran aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang kedua diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan yang ketiga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Selanjutnya untuk liabilitas keuangan diketahui untuk pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan diukur menjadi 2 kategori, yaitu untuk kategori pertama itu terkait liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan yang kedua diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Selanjutnya untuk pengukuran selanjutnya instrumen keuangan pada PT MTEK, diketahui untuk pengukuran selanjutnya terkait aset keuangan, perusahaan mengukur aset keuangan untuk pengukuran selanjutnya dibagi menjadi 4 pengukuran kategori. Yang pertama adalah aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang kedua diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif untuk instrumen utang, yang ketiga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tanpa fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif saat penghentian pengakuan untuk instrumen ekuitas,
Dan yang terakhir, aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Selanjutnya untuk liabilitas keuangan, dalam hal pengukuran selanjutnya, MTEK mengukur liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Baik, selanjutnya untuk kepatuhan perusahaan terhadap PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Yang pertama ada pengakuan dan pengukuran. Jadi dapat kita lihat bahwa baik MNCN maupun MTEK itu menggunakan 5 langkah penilaian sesuai dengan PSAK 72 yang terdiri dari identifikasi kontrak dengan pelanggan, identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, penerapan harga transaksi, alokasi harga transaksi untuk kewajiban pelaksanaan, serta pengakuan pendapatan ketika kewajiban itu terpenuhi. Nah, untuk tahapan pengakuan pendapatan, MNCN dan MTEK mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan itu telah dipenuhi melalui penyerahan barang dan jasa. Dalam praktiknya, MNCN mengakui pendapatan melalui pengukuran kemajuan pelaksanaan penyelesaian, baik dengan metode keluaran ataupun dengan metode masukan. Nah, sementara untuk MTEK dalam mengukur pendapatannya, perusahaan menentukan terlebih dahulu apakah perusahaan bertindak sebagai prinsipal atau agen. Nah, kedua perusahaan ini telah mengukur pendapatan sesuai dengan PSAK 72, yakni pengukuran yang dilakukan melalui jumlah wajar imbalan yang diterima dari pelanggan. Yang kedua ada penyajian. Nah, di PSAK 72 itu mengatur bahwa ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan, maka entitas menyajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai aset kontrak atau liabilitas kontrak, tergantung pada hubungan atas kinerja entitas dan pembayaran pelanggan. Nah, entitas menyajikan hak tanpa syarat terhadap imbalan secara terpisah sebagai piutang. Jadi, baik dalam laporan posisi keuangan MNCN maupun MTEK, itu tidak terdapat aset atau liabilitas kontrak yang disajikan. Sehingga dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa semua kewajiban kontrak itu telah diselesaikan oleh kedua belah pihak, sehingga kontrak tersebut dapat diakui sebagai pendapatan dan hak tanpa syarat atas pendapatan tersebut diakui sebagai piutang. Nah, pada laporan posisi keuangan tahun 2021, MNCN itu menyajikan pendapatan usaha dengan perincian jenis-jenisnya sekitar 9.621.841.000, sedangkan MTEK menyajikan pendapatan dengan pos pendapatan neto sebesar 12 triliun 840 miliar 734.345.000 dengan rinciannya diungkapkan dalam CALK. Next. Selanjutnya ada pengungkapan. PSAK 72 itu mensyaratkan bahwa perusahaan mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang seluruh hal berupa kontrak dengan pelanggan, pertimbangan signifikan dan perubahan dalam pertimbangan, serta aset yang diakui dari biaya yang diperoleh untuk memenuhi kontrak dengan pelanggan. Nah, dalam hal ini, baik MNCN maupun MTEK mengungkapkan informasi tentang pengakuan dan pengukuran pendapatannya dalam CALK nomor 2 tentang ikhtisar kebijakan akuntansi penting bagian pengakuan pendapatan dan beban. Sementara itu, khusus untuk pengungkapan pendapatan, itu disajikan dalam CALK nomor 29 tentang pendapatan usaha oleh MNCN dan CALK nomor 33 tentang pendapatan oleh MTEK. Nah, seperti yang kita lihat pada slide, jenis pendapatan yang dilaporkan berasal dari penjualan barang dan penjualan jasa. Khusus untuk penjualan barang, hanya MTEK saja yang melaporkan penjualan barang dalam komponen pendapatannya. Sedangkan MNCN tidak terdapat laporan penjualan barang karena MNCN ini murni bergerak di sektor jasa saja. Next. Baik, selanjutnya mengenai kepatuhan perusahaan terhadap PSAK nomor 30 terkait dengan sewa. Untuk pengecualian pengakuan kedua perusahaan yaitu MNCN dan TEK, sewa jangka pendek diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus. Hal ini dilaporkan kedua perusahaan pada catatan atas laporan keuangannya. Mengenai identifikasi sewa sebagai penyewa untuk MNCN, kontrak untuk komponen sewa atas dasar harga tersendiri relatif.
Sedangkan untuk komponen non-sewa, atas harga tersendiri agregat. Namun, entitas tidak memisahkan komponen sewa dan non-sewa untuk sewa perbaikan. Sedangkan untuk PTM-TEK tidak mengungkapkan terkait dengan pemisahan kontrak antara komponen sewa dan non-sewa. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya. Mengidentifikasi sewa sebagai pesewa. Untuk MNCN tidak berperan sebagai pesewa, namun PTMT berperan sebagai pesewa dengan menerapkan PSA 72 terkait dengan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Untuk masa sewa, PT MNCN memiliki masa sewa dengan menggunakan tingkat diskonto yang direvisi, sedangkan untuk PT MTEK mengungkapkan masa sewa per komponen sewa. Sebagai pesewa, pengakuan dari kedua perusahaan yaitu MNCN dan MTEK pada permulaan sewa mulai mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Dan untuk pengukuran awal sebagai penyewa, PT MNCN dan MTEK, aset hak guna awalnya diukur menggunakan biaya perolehan. Sedangkan liabilitas sewa awalnya diukur dengan nilai kini dari pembayaran sewa yang belum dibayarkan. Slide selanjutnya. Terkait pengukuran selanjutnya sebagai penyewa, kedua perusahaan melakukan pengukuran selanjutnya untuk aset hak guna dengan menggunakan model biaya. Sebagai penyewa, pengukuran selanjutnya dan pengukuran kembali liabilitas sewa untuk PT MNCN, pengukuran kembali liabilitas sewa jika terjadi perubahan pada masa sewa, penilaian opsi beli, atau pembayaran masa depan. Sedangkan untuk PT MTEK, pengukuran selanjutnya liabilitas sewa ditingkatkan dan pengukuran kembali dilakukan jika ada modifikasi, perubahan jangka waktu, pembayaran, dan penilaian opsi. Untuk sebagai penyewa, penyajiannya pada laporan posisi keuangan, kedua perusahaan menyajikan aset hak guna terpisah dengan aset lain dan liabilitas sewa terpisah dengan liabilitas lain. Hal tersebut dapat dilihat dari laporan posisi keuangan kedua perusahaan. Slide selanjutnya. Sebagai penyewa, kedua perusahaan melakukan pengungkapan dengan entitas mengungkapkan informasi terkait sewa dalam catatan atas laporan keuangannya. Pada MNCN, liabilitas sewa hak guna terdiri dari liabilitas aset hak guna, jatuh tempo dalam waktu 1 tahun setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu tahun, sehingga menghasilkan jumlah 35 miliar 114 juta. Sedangkan MTEK liabilitas sewanya dengan total 21 miliar 296 juta 466 ribu rupiah. Sebagai pesewa, entitas menyajikan apabila MNCN tidak berperan sebagai pesewa, sedangkan MTEK melaporkan 2 jenis sewa, yaitu sewa operasi dan sewa pembiayaan. Sebagai pesewa, melaporkan juga terkait dengan sewa pembiayaan. Untuk MNCN, terkait hal ini juga tidak sebagai pesewa. Sedangkan untuk MTEK, pada tanggal dimulainya, kelompok usaha mengakui aset yang dimiliki dalam masa sewa pembiayaan dengan jumlah yang sama dan investasi bersih dalam sewa dan menyajikannya sebagai piutang sewa pembiayaan. Slide selanjutnya. Sebagai pesewa, terkait dengan sewa operasi, MNCN tidak berperan sebagai pesewa, sedangkan MTEK mengakui pembayaran sewa operasi secara garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal pada sewa operasi diakui pada dasar yang sama dengan pendapatan sewa, serta menyajikan aset pendasar sewa operasi dalam laporan keuangan sesuai dengan sifat aset pendasar yang terkait. Terkait dengan pengungkapan, PT MNCN tidak berperan sebagai pesewa dan PT MTEK mengungkapkan secara kualitatif mengenai sewa pembiayaan dan mengungkapkannya bahwa aset untuk sewa operasi terpisah dari aset yang dimilikinya dan digunakan oleh entitas. Dan yang terakhir terkait dengan transaksi jual dan sewa balik, baik untuk MNCN dan MTEK tidak melakukan transaksi dan jual sewa balik selama tahun berjalan. Hal tersebut dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan kedua perusahaan. Slide selanjutnya.
Jadi dapat disimpulkan bahwa MNCN dan MTEK itu hampir secara keseluruhan telah patuh dalam menerapkan PSAK nomor 3, 5, 7, 8, 18, 24, 25, 50, 55, 56, 60, 71, 72, dan 73. Namun terkhusus untuk PSAK 71, MNCN itu masih menggunakan PSAK 55 dan masih dalam tahap transisi untuk menerapkan PSAK 71 tentang instrumen keuangan. Nah, walaupun begitu, berdasarkan hasil analisis kami, laporan keuangan MNCN itu tetap sesuai dengan PSAK 71. Berbeda dengan MTEK, di mana terdapat PSAK yang kurang sesuai. Karena melakukan perubahan kebijakan akuntansi dengan mengadopsi PSAK 22, padahal dampak yang ditimbulkan itu tidak signifikan. Nah, hal ini tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam PSAK 25, bahwa perubahan itu harus menimbulkan dampak yang signifikan. Nah, melalui PBL ini, kami dapat memahami materi lebih lanjut terkait materi perkuliahan, memahami secara lebih komprehensif tentang PSAK yang dikaji, serta implementasi dan dampak penerapan dari PSAK tersebut. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.